Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Bapak Amin Rudianto ketika beliau melakukan pendakian ke Gunung Merapi yang saat itu beliau mendaki dalam rangka menjadi anggota relawan yang akan melakukan evakuasi karena mendengar kabar kalau ada pendaki yang hilang. Yang ternyata apa yang beliau temukan di pencariannya itu lebih mengerikan dari yang awalnya beliau pikirkan. Cerita ini bisa saya bilang salah satu cerita yang membawa banyak pelajaran untuk saya pribadi dan merubah sudut pandang saya soal beratnya tugas yang harus diemban oleh para relawan yang mungkin selama ini jarang kita ketahui. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai ketika malam itu Amin yang baru saja selesai melaksanakan sholat isya tiba-tiba dihampiri oleh Samsul, salah satu sahabatnya di kampus, yang mengabarkan kalau Amin sudah ditunggu di base camp karena ada pendaki yang dikabarkan hilang. Amin yang dikenal cukup aktif di dunia pendakian kala itu memang sering dimintai bantuannya oleh petugas untuk menjadi bagian dari tim relawan kalau ada kejadian terutama di Gunung Merapi, karena memang bisa dibilang Amin ini cukup hafal dengan semua jalur yang ada di sana, entah jalur resmi atau jalur non resmi ya. Sebenarnya Amin sempat menolak karena dia ngerasa nggak enak badan, tapi karena Samsul terlihat sangat kebingungan, akhirnya Amin pun setuju untuk membantu dan mereka pun segera berangkat ke base camp malam itu juga. Sesampainya di base camp, hal yang tidak biasa mulai terlihat oleh Amin karena entah kenapa semua orang yang ada di sana ini terlihat sangat sedih dan terkesan ketakutan. Hal itu membuat Amin mikir pasti ada kejadian yang sangat fatal yang terjadi di atas. Amin pun masuk ke base camp untuk menanyakan kejadiannya ini seperti apa dan korbannya berapa. Disitulah petugas mulai menjelaskan bahwa ada rombongan pendaki yang turun dalam keadaan panik karena salah satu anggota dari mereka tiba-tiba hilang entah kemana. Mereka sebenarnya sudah coba mencari cukup lama dan ternyata tidak menemukan hasil sama sekali. Sampai akhirnya mereka buru-buru turun untuk minta bantuan dari petugas. Setelah merasa cukup dengan kronologi dan data yang dia dapat, Amin pun mulai mengumpulkan beberapa orang lagi dan mulai melakukan perencanaan evakuasi, mulai dari perencanaan logistik, menghubungi keluarga korban dan lain-lain. Malam itu dengan dibantu pihak Taman Nasional dan tim SAR, mereka pun berencana mulai melakukan pencarian esok paginya dengan dibagi beberapa tim untuk melakukan penyisiran di beberapa area yang sudah diatur, yang kemudian mereka nantinya akan bertemu di lokasi yang sudah ditentukan ya. Esok paginya sekitar jam 8, tim pertama yang merupakan tim Amin bersama 7 orang lainnya mulai berangkat untuk melakukan pencarian. Tapi sejak Amin mulai berangkat, dia merasakan firasat yang sedikit aneh. Pada saat itu, kondisi base camp bisa dibilang cukup ramai karena ada banyak orang dari berbagai elemen berkumpul, termasuk juga warga sekitar. Yang anehnya, Amin merasa mereka semua melihat dia dengan tatapan sedih dan penuh harap. Dia tidak tahu kenapa dia merasa seperti itu, seolah-olah semua orang berharap kepada dia, padahal ada beberapa tim yang bertugas. Di sepanjang perjalanan, pikiran Amin seperti terus terganggu dengan hal itu, sampai ketika dia tiba di pos pertama atau pos 1, Amin terkejut karena dia tiba-tiba mendengar suara teriakan yang terkesan sangat dekat sekali dari dia gitu. Anehnya, hanya Amin yang mendengar suara teriakan itu.
sementara yang lain mengaku tidak mendengar apapun. Yang lebih aneh lagi, suaranya ini seperti menggema, seolah-olah berasal dari orang yang berteriak di dalam ruangan. Padahal saat itu Amin sedang berada di jalur pendakian atau di pos 1 ya. Tapi karena nggak mau fokusnya terus terganggu, Amin pun kembali berdoa, berharap dia tidak mengalami keganjilan semacam itu lagi. Selesai istirahat sebentar, mereka pun melanjutkan perjalanan sambil coba untuk terus mencari petunjuk, karena walau fokus utama mereka di area pasar Bubra, tapi mereka tidak mau tertinggal satu petunjuk pun, karena memang masih belum diketahui apa korban ini hilangnya ini turun apa naik gitu. Sesampainya mereka di pos 2, Amin meminta istirahat agak lama karena entah kenapa dia ngerasa badannya ini tiba-tiba sakit semua, kayak orang yang habis jatuh apa gimana gitu. Tapi nggak ada luka sama sekali karena memang dia tidak mengalami apa-apa ya. Pada saat istirahat ini, karena mulai merasa lapar, mereka pun masak-masak. Dan baru saja mereka mau masak, secara tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, yang membuat mereka mau nggak mau harus buka camp dulu sambil nunggu hujan reda. Nah, pada saat itu Amin lagi-lagi merasakan firasat yang cukup aneh atau mengalami hal yang cukup aneh ya. Karena meski hujannya ini sangat lebat, Amin justru merasa kepanasan. Bahkan karena udah nggak tahan, Amin ini tahu-tahu keluar tenda dan hujan-hujanan di luar. Tentu hal itu membuat teman-temannya ini khawatir, takutnya Amin mengalami gejala-gejala aneh, entah gejala hipotermia atau apa. Tapi ketika dicek lagi, Amin ini benar-benar baik-baik aja, hanya ngerasa kepanasan, nggak lebih gitu. Singkat cerita, hujan ternyata nggak kunjung berhenti saat itu, yang memaksa mereka harus menginap dan melanjutkan pencarian esok harinya. Amin yang saat itu terus merasa kepanasan mulai curiga ketika dia baru menyadari kalau tim-tim relawan lain ini belum ada yang lewat atau seenggaknya terlihat menyusul tim Amin ya. Padahal tim Amin ini sudah berjam-jam terjebak di pos 2 bahkan sampai malam gitu. Sekitar sehabis Isya mereka pun mulai menyiapkan makan malam di dalam tenda karena hujan yang tak kunjung berhenti. Amin yang saat itu makan perlahan mulai mencium bau daging busuk yang entah muncul dari mana. Karena setelah Amin cari sumbernya, dia nggak bisa menemukannya. Mendapat semua teror itu, Amin akhirnya memutuskan untuk langsung tidur dan berharap besok dia bisa segera menemukan korban biar bisa cepat-cepat kembali turun. Esok harinya, Amin bersama timnya pun melanjutkan perjalanan ke area Pasar Bubra, area terakhir di mana korban dinyatakan hilang. Entah kenapa semakin dekat dengan area Pasar Bubra ini, jantung Amin berdegup semakin kencang. Padahal sebelumnya Amin sama sekali tidak pernah mengalami hal semacam itu. Rombongan Amin pun akhirnya berhasil sampai di Pasar Bubra. Pada saat itu, hal pertama yang dilihat Amin adalah sosok seorang pendaki yang berjalan sendirian menuju ke arah puncak. Amin masih ingat betul pendaki dengan ransel hitam dan jaket abu-abu itu berjalan pelan-pelan dengan kepala tertunduk. Spontan Amin pun teriak manggil pendaki itu, siapa tahu dia yang sedang mereka cari-cari. Tapi justru rekan-rekan satu tim Amin keheranan karena mereka semua tidak melihat siapa-siapa di arah Amin manggil-manggil. Mereka pun tanya, Amin ini manggil-manggil siapa? Disitulah Amin baru sadar kalau sepertinya hanya dia yang melihat sosok pendaki itu. Jadi Amin ini benar-benar nggak bisa jawab apa-apa. Mereka pun akhirnya segera melakukan penyisiran di area Pasar Bubra sesuai pengakuan dari rekan-rekan korban untuk mencari petunjuk atau jejak kemana perginya korban hilang ini. Tapi sampai beberapa jam, mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Mereka juga mulai bimbang karena tim lain yang harusnya sudah sampai di sana sesuai kesepakatan tidak kunjung datang.
Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sambil berunding langkah apa yang harus mereka ambil, karena saat itu semua benar-benar seperti buntu, tidak ada tunjuk apapun yang mereka temukan. Entah berapa lama mereka berunding, sampai secara tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang bapak-bapak dengan pakaian seperti abdi dalam atau pakaian khas Jawa gitu, pakai belangkon, dan juga orangnya ini memegang semacam keris yang ditempelkan di dadanya. Mereka nggak tahu sosok bapak-bapak ini muncul dari mana, yang kemudian dia bilang ke mereka semua dalam bahasa Jawa, yang kalau diartikan sosok bapak-bapak ini bilang, kalau kalian sedang mencari pendaki yang hilang, silahkan kalian ambil di kawah. Dia sudah tidak bernyawa. Dia sudah lancang mengotori tempat ini dengan kelakuannya. Cepatlah ambil. Waktu kalian sangat terbatas. Ingat, hanya satu orang yang kuizinkan masuk ke dalam untuk mengambilnya. Sisanya tunggu agak jauh. Kalau kalian merasa tidak sanggup, turunlah saja dan ikhlaskan. Jadikan ini sebagai peringatan untuk kalian dan teman-teman kalian. Kalau gunung ini bukan hanya sekedar tumpukan batu dan tanah. Gunung ini sejatinya adalah raga, dan setiap raga perlu dijaga kehormatannya. Selesai ngomong kayak gitu, sosok bapak-bapak ini secara tiba-tiba lenyap, diiringi dengan suara petir yang menggelegar sangat keras. Entah berapa lama Amin bersama seluruh rombongannya ini hanya bisa terdiam setelah mengalami kejadian itu. Sampai akhirnya ketika perlahan kesadaran mereka pulih, disitulah mereka benar-benar kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena untuk turun ke kawah sudah pasti sangat sulit. Resikonya terlalu besar dan butuh perencanaan yang sangat matang. Mereka juga butuh peralatan yang harus memadai, ditambah lagi kalau mereka terlambat atau salah perhitungan, nyawa mereka sudah pasti dalam bahaya karena gas beracun yang akan keluar dari area kawah itu. Semua resiko itu membuat sebagian besar dari kelompok Amin setuju untuk turun saja dan menceritakan apa yang mereka alami. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mengganjal di hati Amin, karena dia nggak tahu bagaimana dia harus menyampaikan hal itu ke keluarga korban. Ditambah lagi ada semacam perasaan bersalah yang dirasakan Amin kalau dia tidak mencoba dulu untuk mengambil jasad korban. Hal itu kemudian diutarakan Amin ke rombongannya, sekaligus Amin juga mengajukan dirinya sendiri untuk mengambil jasad korban, tentu dengan bantuan dari mereka semua. Setelah cukup lama mereka berdebat, akhirnya mereka semua setuju dengan usul Amin, yang kemudian salah satu dari mereka diminta untuk segera turun memanggil bantuan lain untuk membantu Amin mengevakuasi jasad korban. Singkat cerita, bantuan pun datang dengan berbagai peralatan yang diperlukan untuk evakuasi itu. Tapi masalah baru datang ketika banyak dari relawan yang baru tiba meragukan cerita dari rombongan Amin, karena terkesan tidak masuk akal, seolah-olah hanya imajinasi atau khayalan mereka saja, yang pada akhirnya malah menunda evakuasi yang harusnya segera mereka lakukan. Sempat terjadi perdebatan lagi, tapi pada akhirnya evakuasi pun tetap dilakukan dengan kondisi mereka semua sama sekali tidak tahu di mana titik korban ini jatuh atau berada. Amin akhirnya mulai melintasi area yang sekarang disebut sebagai Blank 50 bersama beberapa rekannya, yang kemudian dilanjutkan dengan Amin sendirian perlahan menyusuri area kawah karena dia harus sangat berhati-hati dengan titik-titik panas yang tersebar di seluruh area kawah itu. Singkat cerita, sudah mendekati 2 jam Amin merasa cuma berputar-putar tanpa menemukan titik terang di mana letak jasad korban ini. Keyakinan Amin soal petunjuk sosok bapak-bapak ini mulai perlahan goyah. Beberapa relawan di atas sudah mulai teriak-teriak ke Amin untuk segera naik saja karena takut gas beracun akan segera keluar. Dengan perasaan takut dan lain-lain bercampur aduk, Amin coba sekali lagi untuk mencari, dan disitulah Amin melihat
Sosok jasad setengah hancur tepat berada di depan matanya. Seketika itu Amin lemas melihat kondisi jasad itu yang terlalu menyedihkan ya. Karena memang sebenarnya Bapak Amin ini mengaku beliau takut dengan darah. Tapi harus melihat kondisi seperti itu, bahkan harus mengangkutnya sendirian keluar dari area kawah sebelum bisa ditarik ke atas. Amin tidak membuang waktu saat itu. Dia langsung memasukkan jasad korban ke kantung jenazah dan berusaha membawanya sendirian keluar dari area kawah dengan memanggulnya. Karena Amin sadar betul waktunya sudah mulai benar-benar habis. Singkat cerita, setelah jasad korban berhasil dievakuasi, disitulah baru terasa semua rasa sakit yang tadinya tidak dirasakan oleh Amin. Mulai dari beberapa telapak kakinya yang melepuh, serta luka-luka lain yang membuat Amin tidak mampu lagi berjalan turun sendirian. Jadi harus setengah dipopong oleh rekannya sampai di bawah. Sesampainya dia di bawah, Amin disambut oleh tim relawan dan keluarga korban. Mereka bahkan beberapa ada yang sampai menangis dengan yang dilakukan Amin karena semua orang tahu itu sangat beresiko, mengancam nyawa Amin sendiri. Ditambah lagi kondisi Amin ketika turun ini benar-benar menyedihkan. Tapi dalam hati Amin ini masih ada sesuatu yang mengganjal. Sebenarnya apa yang dilakukan korban ini sampai harus mengalami hal semacam itu? Semua itu akhirnya terjawab ketika 7 hari setelah jasad korban ditemukan. Amin secara tiba-tiba seperti bermimpi bertemu kembali dengan sosok bapak-bapak yang tadinya dia temui di area pasar Bubra. Sosok bapak-bapak ini kemudian menjelaskan bahwa jasad korban yang dia temukan di kawah memang sebelumnya melakukan kesalahan yang sangat fatal karena dia berusaha memperkosa salah satu teman pendakiannya ketika mereka menginap, yang kemudian karena penghuni sekitar marah, akhirnya korban ini seperti disesatkan oleh penghuni sekitar sampai akhirnya tanpa dia sadari dia sudah melangkah terlalu jauh ke atas, bahkan sampai area kawah yang kemudian dia terjatuh di sana. Hal itu sampai detik ini tidak berani Amin ceritakan ke keluarga korban atau bahkan ke sesama rekan relawannya ya. Tapi karena hal ini terus membebani pikiran Bapak Amin, akhirnya beliau memutuskan untuk menceritakan kisah itu di sini dan berharap tidak ada lagi yang meniru apa yang dilakukan oleh korban ini ya. Hal itu juga yang memberi banyak pelajaran ke Bapak Amin, terutama soal cara menghormati alam agar tidak terulang lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga cerita kiriman dari Bapak Amin ini bisa sedikit menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan semoga memberi banyak pelajaran untuk kita semua agar kita makin baik ke depannya dan seterusnya ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.